Shalom sahabat KP yang berharga di mata Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan membahas pernyataan Bapak Paul Zhang. Ya, siapa yang nggak kenal beliau? Baru-baru ini beliau menanggapi pelayanan Bapak Pendeta Gilbert Lumondong dan juga Evangelis Daud Tony. Menurut saya tanggapan beliau terkait kedua tokoh ini sangat berlebihan dan tidak beretika. Sekarang Tony Daud ya, sekarang Tuhan suruh saya kejar Tony Daud. Sekarang tiba-tiba saya disuruh ngejar anjingnya Gilbert, Tony Daud. Wah, pengajaran yang disampaikan oleh Tony Daud itu sesat ya. Anda sedang dibawa ke dalam perdukunan di dalam gereja. Itulah sihir-sihir di dalam gereja. Ujungnya uang, saudara. Ujungnya adalah Anda dimintai uang nanti sama Tony Daud. Perpuluhan yang banyak. Ujungnya apa? Oh, Gilbert ini benar, Anda bayar perpuluhan. Tetapi Tony Daud tidak pernah sekalipun berkata bahwa orang yang tidak berdiakonia masuk neraka. Apakah Tuhannya Tony Daud nggak pernah ngajarin dia seperti itu? Saya yakin nggak pernah, karena Tuhannya Tony Daud bukan Tuhan Yesus yang kita kenal. Tuhannya Tony Daud adalah Yesus yang klinik-klinik itu, saudara. Makanya pertanyaannya, Tony Daud yang merasa dirinya katanya paling nasionalis, apakah Tony Daud pernah bikin seperti yang kita punya? Apa buahnya? Malah dia ini menjadi pendukungnya SBY, saudaraku. Ini kan pengkhianat ini. SBY ini kan pengkhianat. Dia kan yang bikin Indonesia bangkrut kan. Sahabat KP, berdasarkan konteks, Bapak Paul Zhang ini sebenarnya menanggapi setan, jin, dan juga pengusiran setan, ya, berkaitan dengan budaya Indonesia. Beliau memberikan pengertian sendiri, ya, terkait dengan istilah setan-setan yang ada di Indonesia, misalnya tuyul, kuntilanak, gondoruo, pocong, ya. Beliau hubungkan dengan setan-setan yang ada di luar negeri. Katanya di luar negeri tidak ada setan yang ada di Indonesia. Ya jelaslah, karena memang penampakan setan itu dipengaruhi oleh budaya, kepercayaan setempat. Nah, ada beberapa kata yang saya ingin tanggapi. Yang pertama, Paul Zhang mengatakan dia digerakkan Tuhan, ya, untuk menanggapi pelayanan kedua hamba Tuhan ini dan menggunakan istilah anjingnya Gilbert begitu. Kan nggak sopan. Masa Evangelis Daud Tony dikatakan anjingnya Bapak Gilbert? Ya, sangat disayangkan istilah ini bisa keluar, apalagi mengatakan dia disuruh Tuhan dan mengatakan Evangelis Daud Tony adalah dukun, ya, yang masuk dalam gereja dan dia menyesatkan, atau dengan istilah lain Daud Tony di matanya adalah sesat dan motivasi pelayanannya adalah uang. Sementara kita tahu bahwa Evangelis Daud Tony kalau pelayanan kadang-kadang tidak menerima PK, ya, tidak menerima persembahan. Berkali-kali saya dengar waktu dia khotbah, beliau memang tidak terima persembahan, ya, hasil dari pelayanannya. Misalnya di gereja GSJS, dia kerap tolak persembahan, ya, dengan alasan karena gereja butuh dana operasional, saya tidak mau membebankan atau memberatkan. Selama ini Evangelis Daud Tony bangun bisnis, ya, supaya dia tidak bergantung dari pelayanan, karena dia tahu pelayanan bukan tempat untuk cari uang. Kalau jemaat didorong untuk beri persembahan, beri perpuluhan, jangan dibelokkan dengan istilah Pendeta Gilbert, Evangelis Daud Tony menggiring jemaat supaya memberikan uang ke gereja, lalu mereka menikmati uang itu
dan menjadi kaya. Itu menggiring opini, ya. Tidak boleh. Lalu berikutnya, katanya Daud Tony tidak pernah berkata kepada orang, ya, kalau tidak berdiakonia akan masuk neraka. Apakah benar kalau kita tidak melakukan pelayanan diakonia akan masuk neraka? Dan sebaliknya kalau melakukan diakonia masuk surga. Ini konsep keselamatan macam apa? Ya, ini perlu dikaji. Ayatnya di mana? Ya, konsep keselamatan yang benar itu berdasarkan anugerah oleh iman. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ya, Tuhan memberikan anugerah, kita beriman, maka orang diselamatkan. Dan itu tidak karena perbuatan jerih lelah kita. Itu jelas supaya jangan ada orang yang bermegah atau membanggakan diri. Nah, apa itu pelayanan diakonia? Mungkin bagi sahabat yang belum terlalu paham, saya akan jelaskan. Pelayanan diakonia itu adalah pelayanan yang keluar dari gereja. Ini secara praktis, ya. Jadi orang jangan ada di dalam gereja terus, mereka harus keluar. Membangun jembatan kepada orang-orang yang ada di luar gereja. Sasarannya seharusnya adalah orang-orang yang belum mengenal Allah. Ada 3 garis besar yang bisa kita terapkan dalam diakonia. Yang pertama, karitatif. Karitatif ini adalah bantuan bersifat fisik sebagai jembatan. Ya, harus kita ambil dulu hati orang supaya bisa menerima kita. Ya, tapi ini seringkali disalahpahami. Katanya orang Kristen memberi bantuan supaya mengkristenkan. Salah, ya. Tapi karitatif dilakukan itu harus, karena kita harus menjadi berkat. Bantu mereka yang kesusahan dalam bentuk fisik, makanan dan lain sebagainya, mungkin termasuk obat-obatan. Itu karitatif. Tidak sampai di sini saja, harus ada yang kedua, namanya reformatif. Ya, reformatif ini adalah menyentuh sumber daya manusianya, menyentuh sumber daya alamnya, menyentuh sumber daya rohaninya. Ya, jadi kita harus lebih dalam memahami siapa yang kita kunjungi. Ya, pahami pekerjaannya, keluarganya, itu sumber daya manusianya. Kalau kira-kira dia butuh bantuan, lalu kita masuk ke sumber daya alamnya. Kalau dia mungkin petani, tidak punya lahan, tidak punya pupuk, tidak punya bibit, kita bantu dia supaya dia buka hati. Ini teknik sebenarnya, ya. Nah, kalau dia sudah tersentuh sumber daya manusia dan alamnya, kita masuk ke sumber rohaninya, yaitu SDR. Tanyakan hidupnya, hubungannya dengan Tuhan, ya. Lalu langkah yang ketiga setelah reformatif tadi adalah transformatif. Karena kita sudah menyentuh SDR-nya, pastikan terjadi yang namanya transformatif. Orang mengalami perubahan. Bila perlu, orang mengenal Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya dia diselamatkan. Itu diakonia sejati. Punya 3 langkah, karitatif, reformatif, transformatif. Kita melakukan diakonia itu wajib. Tapi jangan salah paham, kewajiban di sini sebagai bentuk ucapan syukur karena sudah diselamatkan. Jadi orang Kristen melakukan diakonia sebagai bentuk ucapan syukur karena Tuhan baik. Kita sudah diselamatkan nih. Kita harus melakukan pelayanan diakonia. Kumpulkan persembahan dari orang-orang yang punya uang lebih, lalu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu diakonia. Melalui 3 garis besar tadi, karitatif, reformatif, transformatif, ya, untuk menjangkau mereka yang belum selamat. Jadi posisi kita adalah orang yang sudah diselamatkan, menjangkau mereka yang belum selamat. Bukan kalau kita tidak berdiakonia kita masuk neraka. Kalau kita berdiakonia masuk surga.
Salah. Ini kan istilah saja. Sebenarnya ada 2 istilah lagi dalam pelayanan yang populer selain diakonia. Ada marturia, ya. Ada koinonia. Marturia adalah firman yang diajarkan kepada jemaat supaya mengalami perubahan karakter. Sementara koinonia, kita membangun atmosfer hubungan secara vertikal kepada Allah melalui pujian dan penyembahan dan pelayanan di dalam gereja. Ini ketiga istilah dibangun oleh orang-orang yang rohani, tetapi bukan berarti gereja lain atau jemaat lain tidak melakukannya. Prinsipnya dilakukan, mungkin menggunakan istilah lain. Lalu yang paling menggelitik saya adalah katanya wajarlah Daud Tony tidak mengajarkan diakonia karena memang Tuhannya tidak mengajarkan. Kenapa tidak mengajarkan? Karena Tuhannya evangelis Daud Tony bukan Yesus yang kita kenal katanya, tapi Yesus klinik. Artinya Yesus yang erat dengan perdukunan. Bagaimana mungkin Yesus erat dengan perdukunan atau istilah untuk perdukunan? Yesus klinik. Ini menurut saya penistaan ya. Mengatakan Tuhan Yesusnya Daud Tony adalah Tuhan Yesus klinik. Tuhan Yesus yang perdukunan. Oh my God. Pak Paul Zhang, janganlah begitu. Jaga kata-kata etika. Ya, saya sering mengikuti video Bapak. Saya banyak yang setuju tapi banyak juga yang tidak setuju. Tapi saya diam saja. Ya, tapi kali ini saya bicara karena terlalu ya mengatakan Tuhannya Daud Tony adalah Tuhan Yesus klinik. Klinik itu kan istilah perdukunan, berhubungan dengan kuasa si jahat, alam gaib dan lain sebagainya. Ya, saya udah pernah jelaskan, evangelis Daud Tony dia tidak membesarkan setan karena saya pelajari apa yang disampaikannya. Dia menceritakan tentang keburukan, kelemahan setan, bagaimana kita melawannya. Kalau kita nggak kenali lawan kita yang tidak kasat mata, bagaimana kita bisa melawannya? Kan begitu, Alkitab pun mencatat siapa itu iblis. Nah, karena dia latar belakang mantan dukun, dia ceritakan bagaimana cara kerja para dukun, bagaimana cara kerja iblis. Seperti itu, ya. Kalaupun hambanya sering menggunakan pengalamannya bersama gurunya, itu kan hanya prinsip-prinsip moralnya saja yang dipakai. Ya, prinsip-prinsip bertahan hidup yang pernah diajarkan gurunya. Tapi kan bukan bagaimana bersekutu dengan iblis, bagaimana membangun hubungan dengan iblis yang diajarkan. Bagi saya ini melukai sesama tubuh Kristus. Ya. Dan ini sangat berbahaya. Kalau Bapak Paul Zhang tidak setuju dengan ajaran Daud Tony atau pelayanan Daud Tony, it's okay. Ya, silakan tanggapi pelayanannya. Jangan sampai sentuh pribadinya. Dia sesat lalu mengatakan Tuhannya itu Tuhan Yesus klinik. Bahaya sekali. Bapak menggunakan istilah Tuhan Yesus juga nggak sopan. Janganlah istilah Tuhan Yesus dihubungkan dengan klinik. Ya, itu namanya merendahkan nama Tuhan Yesus. Saya tidak anti dengan apologet yang baik dan benar, yang beretika. Saya suka, ayo berargumen terkait dengan pandangan dan ajaran kita. Tapi jangan sentuh pribadi dan Tuhannya. Ya, kecuali Daud Tony tidak menyembah Allah Tritunggal atau tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, baru silahkan tanggapi Tuhan yang dia sembah. Tapi dia jelas-jelas menyembah Yesus kok. Jelas-jelas mengagungkan Yesus kok. Jelas-jelas melayani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang harus dipercayai.
buah pelayanannya banyak ya di masa mudanya. Waktu di Kalimantan, di tempat-tempat lain. Ya sekarang kan energi beliau sudah tidak seperti dulu lagi. Tidak lagi ke desa-desa, tidak lagi masuk hutan. Ya, seperti itu untuk memberitakan Injil kepada suku-suku yang ada di pedalaman. Harus paham juga situasi saat ini. Lalu yang terakhir, beliau menyinggung nama Bapak SBY sebagai mantan presiden. Ya, katanya pengkhianat negara karena SBY Indonesia mengalami kerugian, bangkrut, banyak utang dan lain sebagainya lah. Mengarah ke sana saya pikir. Karena pada saat itu Bapak Evangelis Daud Tony ini sebagai pengawal presiden. Jadi katanya mendukung pengkhianat dan lain sebagainya. Cobalah bercermin dulu Pak, bercermin. Bapak lari ke luar negeri ngapain? Atas nama Injil, memberitakan firman. Bukankah Bapak juga berkhianat kepada bangsa negara? Coba, berkhianat nggak kepada bangsa negara? Meminta perlindungan kepada luar negeri, badan hukum dan lain sebagainya. Coba, tidak menghormati hukum Indonesia. Semua Bapak cibir. Pemerintah Bapak cibir, termasuk kepolisian, bahkan dengan gaya penginjilan yang suka menghina keyakinan agama lain, junjungan agama lain. Coba, bercerminlah. Jadi jangan sembarang berkata negatif lah tentang hambanya Evangelis Daud Tony. Ya, beliau sudah memberi kontribusi yang baik untuk negara ini. Dari segi spiritual, serangan dari kuasa si jahat. 10 tahun loh kontribusinya kepada negara. Ya, sejelek-jeleknya SBY di mata Bapak, dia adalah mantan presiden kita. Tentu dia memberi kontribusi juga untuk kemajuan Indonesia. Kalau ada lemahnya, wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Paul Zhang, apa kontribusi untuk negara? Coba, untuk Injil, dengan cara menghina, menjelek-jelekkan orang, menyerang agama lain, lalu menyerang tubuh Kristus, itu kontribusi yang baik. Coba, jadi mulai sekarang please, gunakanlah bahasa yang enak gitu loh, untuk sesama tubuh Kristus. Ya, saya bereaksi seperti ini karena saya pikir terlalu. Jaga mulut, jaga pikiran, dan jaga hati. Jangan selalu mengatakan atas nama Tuhan. Ya, jangan-jangan itu adalah dorongan hati karena memang tidak senang dengan pelayanan seseorang. Ya, Bapak ini seperti yang ada di dalam Lukas pasal 6. Ya, menghakimi orang. Lalu Bapak melihat selumbar di mata orang lain, tapi tidak melihat balok di mata Bapak sendiri. Jadi jangan cepat mengatakan orang pengkhianat, sementara Bapak melanggar konstitusi Indonesia yang seharusnya Anda taat. Tuhan Yesus memberkati.